Kemudian bentuk normal keempat, ya, fourth normal form atau 4NF. Bentuk normal 4 ini atau 4NF terpenuhi dalam sebuah tabel jika telah memenuhi bentuk BCNF dan tabel tersebut tidak memiliki multi-value dependency. Nah, 4NF berkaitan dengan multi-value dependency di mana satu record seharusnya tidak mengandung dua atau lebih fakta multi-value yang independen tentang suatu entitas. Nah, jadi kita lihat contohnya berikut ini. Jadi 4NF ini tadi dijelaskan bahwa terkait dengan MVD ya, multi-value dependency. Nah, MVD ini terjadi bila terdapat sekurang-kurangnya 3 atribut A, B, dan C dalam suatu tabel relasi ya. Minimal ada 3 atribut, bisa lebih juga. Nah, untuk setiap nilai A itu ternyata ada sekumpulan nilai B dan ada sekumpulan nilai C. Nah, untuk sekumpulan nilai B tersebut independen atau tidak terkait dengan sekumpulan nilai C. Nah, jadi kalau kita lihat dependensinya A itu menentukan BC. Jika untuk satu nilai A terdapat beberapa nilai B dan C yang wujud, maka relasi tersebut menjadi multi-value dependency. Nah, kita lihat berikut ini contohnya. Ya, anggaplah ada tabel student. Nah, tabel student di bawah ini sudah 3NF. Namun, kita lihat ada kolom course dan hobi. Nah, course dan hobi ini ternyata independen. Ya, maknanya independen, course itu tidak menentukan hobi, hobi juga tidak akan menentukan course. Jadi maknanya masing-masing ya. Nah, tidak ada kaitan sebetulnya antara course dengan hobi. Nah, pada tabel ini ya, anggaplah kita ambil contohnya ada student ID 21 itu mengandung dua course yaitu komputer dan math dan dua hobi dancing and singing. Nah, padahal masing-masing antara course dengan hobi tadi ya nggak ada kaitannya. Ya kebetulan aja untuk student ID 21 ada course-nya 2, hobinya 2. Bukan berarti kalau course-nya itu komputer, maka hobinya adalah dancing. Tidak, ya. Tidak seperti itu maknanya. Tapi student ID ini ada course mengambil course computer math, hobinya adalah dancing dan singing. Nah, sehingga jika ada kasus seperti ini, ya inilah yang kita katakan sebagai multi-value dependency. Jadi ada perulangan di sini ya, ada nilai yang berulang multi-value. Nah, walaupun sebetulnya multi-value-nya itu tidak muncul pada satu kolom yang satu tabel yang sama ya, bukan pada satu baris tabel. Ini maknanya tabel, satu tabel yang sama. Nah, tapi sebetulnya multi-value dependency ini juga akan memunculkan repetisi data, jadi data yang berulang. Nah, jadi berdasarkan contoh tabel student sebelumnya tadi, ya untuk membuat tabel tadi menjadi 4NF, maka tabel tadi kita urai, ya kita uraikan menjadi dua tabel. Yang pertama adalah student course, yang kedua adalah student hobby. Nah, yang pertama di sini ada student ID 21, course-nya komputer, math, kemudian pada student hobby ada student ID-nya 21, hobinya dancing dan singing. Atau contoh lainnya seperti ini. Ya, jadi ada tabel di mana kolomnya ada employee, project, dan skill. Nah, setiap employee dapat bekerja di lebih dari satu project dan dapat memiliki lebih dari satu skill. Ya, jadi employee ini ya bisa beberapa project sekaligus dan bisa saja untuk project tadi skill yang dipakai itu ya beda-beda, nggak harus sama. Jadi kan skill ini sebetulnya berkaitan sama employee-nya, bukan berkaitan dengan project-nya. Jadi kalau kita lihat di sini sebetulnya antara project dengan skill ini, kalau kita anggap itu tidak ada kaitannya, ya maka maknanya ini tidak memenuhi 4NF sehingga harus kita dekomposisi menjadi employee project satu tabel, kemudian employee skill satu tabel yang lain. Kemudian bentuk normal kelima atau fifth normal form. Nah, jika 4 bentuk normal sebelumnya itu dibentuk berdasarkan functional dependency, 5NF ini dibentuk berdasarkan konsep joint dependency.
yakni apabila sebuah tabel telah kita dekomposisi menjadi tabel-tabel yang lebih kecil, maka tabel-tabel tersebut harus bisa digabungkan lagi untuk membentuk tabel semula. Nah, dari penjelasan saya sebelum-sebelumnya, ya, ini kesimpulan utamanya. Good design, kita akan menghasilkan tabel yang normalized. Ya. Nah, kenapa? Karena dengan kita merancang model konseptual yang baik, maka tabel-tabel yang terhasil dari proses perancangan tersebut itu relatif sudah normal ataupun memang hampir normal yang hanya memerlukan proses normalisasi yang sangat minimal. Nah, ini adalah contohnya ya. Contohnya di sini ada studi kasus di mana tabelnya ini terkait dengan proyek. Jadi ada nomor proyek, nomor pegawai, golongan, dan besar gaji. Nah, untuk mendapatkan hasil yang paling normal, maka proses normalisasi ini kita lakukan. Kenapa? Karena kalau kita lihat di sini, ini ada multi value nih. Nah, misalnya untuk nomor proyek NP001, nomor pegawainya di sini ada 3. Nama pegawai ada 3, golongannya juga, besar gajinya juga. Jadi ada perulangan ya, ada multi value. Nah, jadi pada tahap pertama kita hilangkan perulangannya tadi. Jadi setiap kolom hanya ada satu nilai atomik, ya, satu nilai saja. Sehingga ya ini kita buat aja satu nilai. Jadi NP01 BRR pegawai 01 Anton A 1 juta. Kemudian NP01 BRR PEK 02 Paula B 900.000. Ya, jadi maknanya satu tabel ya, satu bagian ini ya, satu kolom dan satu baris ini kita sebut dia sebagai tabel. Satu tabel ini satu nilai, satu tabel satu nilai. Nah, itu tahapan pada normalisasi pertama atau 1NF. Nah, kemudian normalisasi kedua. Nah, field-field yang tergantung pada satu field harus dipisah dengan tepat. Misalnya, nomor proyek. Nah, nomor proyek ini ternyata hanya berkaitan dengan nama proyek dan nama proyeknya saja. Kemudian nomor pegawai itu ternyata menentukan nama pegawai, golongan, dan besar gaji. Jadi maknanya ada ketergantungan parsial ya, di mana nomor proyek ini tidak akan menentukan nama pegawainya. Ya, kenapa? Karena nama pegawai itu hanya tergantung kepada nomor pegawai saja. Nah, sehingga kita pisahkan. Jadi ada tabel proyek di mana isinya nomor proyek dengan nama proyek. Kemudian ada tabel pegawai, isinya nomor pegawai, nama pegawai, golongan, dan besar gaji. Nah, di sini kalau kita lihat ternyata antara pegawai dengan proyek ini udah hilang pengaitnya. Ya, jadi jangan sampai hilang supaya tabel sesudah normalisasi itu menjadi suatu tabel yang lossless join. Jadi maknanya kalau kita gabungkan kembali itu tidak hilang datanya. Nah, sehingga kita memerlukan satu tabel perantara yang akan mengaitkan antara proyek dengan pegawai. Jadi isinya adalah nomor proyek dengan nomor pegawai. Nah, berikutnya normalisasi ketiga. Pada tabel di atas itu ternyata masih ada masalah. Nah, kenapa masalahnya? Ternyata ada atribut yang bukan kunci, itu tergantung kepada atribut bukan kunci. Kenapa? Karena besarnya gaji, ya itu ternyata tergantung kepada golongannya. Nah, padahal di sini golongan bukan merupakan atribut kunci. Nah, sehingga kita perlu memisahkan, memisahkan golongan dan besaran gajinya tadi itu kita pisahkan menjadi tabel yang baru. Nah, sehingga hasil akhirnya menjadi seperti ini. Jadi ada tabel golongan, isinya adalah golongan dan besar gaji, dan pada tabel pegawai itu hanya perlu kita masukkan kolom golongannya saja. Ya, jadi kalau misalnya pegawai 01 golongannya A, ya kita udah bisa langsung tahu karena golongan A berarti gajinya itu adalah 1 juta.
pegawai 02 golongannya B, maka secara otomatis kita juga bisa tahu bahwa besar gajinya itu adalah 900.000. Nah, dengan kita melakukan penguraiannya seperti ini, ya sebetulnya saat kita melakukan proses modifikasi itu menjadi lebih mudah. Kenapa lebih mudah? Karena kita hanya akan melibatkan satu tabel saja. Nah, contohnya misalnya seperti ini. Nah, untuk setiap golongan ini kita mau naikkan gajinya. Ya, kita naikkan gajinya itu masing-masing ditambah 500.000 misalnya. Ya, berarti ya tinggal kita tambahkan saja. Nah, apakah eh, yang kita ubah di sini kan hanya pada tabel golongan. Apakah perlu kita ubah pada tabel pegawai? Tidak. Nah, kenapa kita tidak perlu mengubah pada tabel pegawai? Karena pada tabel pegawai rujukannya hanya golongan, ya, bukan besaran gaji. Nah, jadi seperti itu ya.